seperti yang saya tulis di layar ya, Muhammad Syuaib. Saya kelahiran tahun 65, usia sudah 57 tahun. Latar belakang saya pendidik itu dari Teknik Mesin ITS, S2 dari Birmingham University dan S3 dari ITS, Teknik Industri. Alamat di perumahan ITS, perumahan dosen ITS, Blok X nomor 16. Sudah keluarga 4, 2 sudah keluar rumah dan yang di rumah masih ada 2. Yang paling kecil masih umur 7 tahun, masih kelas 2 SD. Saya ngajar mulai tahun 90 di Teknik Industri ITS, tahun 90. Kemudian ngajarnya di Teknik Industri. Biasanya saya mengampu mata kuliah Manufacturing System, kemudian Quality Management, Quality Engineering, Maintenance, Reliability. Ini adalah bidang yang biasanya saya bawakan. Bergabung di STTAL sudah mungkin mulai tahun 96 barangkali, 97. Bergabung di STTAL sampai sekarang. Baik, untuk semester ini saya diberi mandat untuk mengampu mata kuliah manajemen perawatan bagi angkatan berapa ini? Angkatan berapa ya sekarang? 41 ya. 41. Ya, siap Bapak. Ya, sudah banyak sekali ya angkatannya. Baik. Itu kira-kira sekilas dari saya. Barangkali ada yang kepingin menanyakan sesuatu tentang identitas saya. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Saya juga kepingin kenal atau semua dari saudara-saudara ini ya, walaupun sekilas ini. Untuk itu saya persilahkan untuk memperkenalkan diri mulai dari yang pertama. Ini namanya dari saudara Jafar dulu ya. Siap, Silakan. izin Bapak dosen. Ya. Izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Nama kami Jafar Sotik, pangkat Kapten Laut Pelaut, NRP 20363-P. Kami mahasiswa Angkatan 41 Teknik Manajemen Industri. Status kami K2. Untuk tempat tinggal kami domisili di Surabaya Kenjeran. Demikian, izin Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak Jafar? Siap, asli kami dari Pemalang, izin Bapak dosen, Jawa Tengah. Pemalang ya. Siap. Baik, selanjutnya saya persilahkan Agung Suhendro. Selamat pagi Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Kami Agung Suhendra, Kapten Laut Pelaut, NRP 19507-P. Kami asli Sidoarjo dan tinggal di Sidoarjo. Kami menikah, anak 2, cowok cewek lengkap aja. Demikian Bapak dosen. Baik, terima kasih Pak Agung Suhendro. Silahkan Saudara Febri Wibi.
Selamat pagi menjadi Bapak. Waalaikumsalam, silakan. Memperkenalkan diri, kami Kapten Laut Republik Wisata, kami asli Magelang, domisili di Sidoarjo. Kami status nikah, anak juga. Terima kasih, Saudara Wibi. Berikutnya, Saudara I. Tidak ada ya. Silahkan berikutnya. Ini Bapak. Oh iya. Silahkan. Jadi ini kameranya masih on, Jen, tapi nggak bisa tampil, Bapak. Iya, tidak apa-apa. Mohon izin memperkenalkan diri, nama kami Indra Wijayanto. Kemudian kami status nikah, Jen, untuk anak masih proses, Bapak. Kami tinggal di Surabaya. Kami asal dari Malang, besar di Jakarta. Kami Akademi Angkatan Laut Angkatan 58 2013. 58 ya. Oh, iya, Siap. iya. Oke. Terima kasih, Saudara Indra. Siap. Berikutnya, silakan Saudara William Alexandra. Saya izin Bapak, izin memperkenalkan diri, nama William Alexandra, pangkat Kapten Laut Pelaut, NRP 19972. Kami alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-56 tahun 2011. Kami lahir di Surabaya, besar di Tuban. Status kami menikah, anak satu, sekarang kami tinggal di Rumdis TNI AL Kandangan. Demikian. Baik, terima kasih, Saudara Alex. Berikutnya, silakan Saudara Zun Basor. Baik Pak, izin perkenalkan diri. Nama kami Zuun Basor, pangkat Kapten, alumni AL Angkatan 55 2009. Kami tinggal di Perumahan Mutiara Regensi Sidoarjo. Nikah anak 2, kami asli dari Jakarta, mungkin. Demikian. Baik, terima kasih. Silahkan berikutnya Saudara Aji Pratama. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kami Aji Pratama Putra, pangkat Kapten Laut Supply. Kami Akademi Angkatan Laut Angkatan 56. Kami asal dari Purworejo, domisili di Jakarta. Domisili Jakarta ya. Ya, ya. Oke. Terima kasih, Pak Haji. Berikutnya Saudara Brian Winata. Siap, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama kami Brian Winata, pangkat Kapten Laut Supply. Kami lulusan Akademi Angkatan Laut angkatan ke-56 atau 2011. Kami tinggal di Jambangan ya. Untuk asli dari Magelang, Jawa Tengah. Kami sudah menikah dan memiliki anak 1. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih. Silahkan berikutnya Pak Adil. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, kami Kapten Laut Adil Saksono, asal Probolinggo. Untuk saat ini tinggal di flat A8, Armada 2, untuk status K0, Bapak. Ya. Ini sekarang sedang berada di mana ini? Perjalanan kembali tadi dari Renang, dari kampus. Pak. Oh, masih dalam perjalanan ya? Ya. Ya, hati-hati ini supaya nanti. Selanjutnya Saudara Gilar. Assalamualaikum, selamat pagi mungkin Bapak. Izin perkenalkan diri, izin.
Kami nama Kapten Laut Teknik Gilar Cipta Kersana, AL Angkatan 57 2012. Kami lahir di Sumedang, Jawa Barat, besar di Sumedang juga Jawa Barat. Sementara kami mahasiswa S1 TNI Angkatan 41 STTHL. Status keluarga anak 2 laki-laki perempuan. Ya. Istri baru 1 ya. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gilar. Berikutnya silakan Ferdinand Tororeh. Ya, selamat pagi izin Bapak. Kami izin memperkenalkan diri. Kami Ferdinand George Tororeh, pangkat Kapten Laut Supply NRP 19282 garis miring P. Kami lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 54 tahun 2008. Kami asli dari Manado, Sulawesi Utara. Untuk keluarga kami anak 1 nih. Terima kasih izin Bapak. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Berikutnya silakan Saudara Elvan Wardana. Oke, baik. Silakan berikutnya Saudara Wahyu. Terima kasih izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri, nama Wahyu Setiadi, Kapten Laut Pelaut AL56. Kami asli dari Wonogiri, domisili di Solo Madu Karanganyar, Pak. Kami status menikah, anak 1. Demikian. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Berikutnya silahkan Saudara Danistio. Ya, terima kasih Izin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kapten Laut Danistio Purwono, AL Angkatan 56 2011. Kami asal dari Bojonegoro, domisili Bojonegoro, status saat ini K1. Demikian. Baik. Berarti sekarang berada di Bojonegoro ya? Untuk posisi sekarang di Surabaya. Oh, Surabaya. Oke. Domisili yang Bojonegoro ya. Siap. Oke, persilahkan Saudara Dwi Santoso. Ya, Saudara Dwi Santoso. Kok nggak kedengaran suaranya? Belum kedengaran. Ini kayaknya trouble komunikasi ya. Baik, kita lewati. Lanjut, Saudara Ray. Terima kasih Bapak dosen. Izin memperkenalkan diri, kami Letu Laut Pelaut Resetare Manggara. Kami lahir di Wonogiri, tinggal di Surabaya. Kami AL tahun 13 angkatan 58. Demikian sih. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Haji Mulyono. Haji Mulyono ya, sudah. Nama Bapak? Oh, namanya Haji ya, bukan gelarnya Haji. Bukan Bapak. Oh, ya silakan. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, nama Kapten Laut Pelaut Haji Mulyono. Kami lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 56 tahun 2011. Untuk kami status K3, menikah, anak 3. Kebetulan istri kami lagi hamil anak keempat.
Hebat. Kemudian untuk kami tinggal di Sidoarjo, kami dari Demak, Jawa Tengah. Ini Pak. Pasti. Terima kasih. Saya persilahkan yang terakhir, Saudara Ardi Gustianto. Siap, mohon izin Bapak dosen. Izin mengenalkan diri, nama Ardi Gustianto, asal dari Bandung. Kami lulusan AU 2015, berdomisili di Bandung. Untuk sementara tinggal di Juanda. Untuk status K2. Mohon izin demikian. Baik, terima kasih semuanya sudah habiran, walaupun tadi ada satu yang enggak keluar suaranya, enggak ada masalah. Ini rata-rata keluarga semua, yang anaknya terbanyak rekornya Haji ini ya, Haji Leonos, hampir 4 ya, sama dengan saya nanti ya, rekor 4. Tadi ada yang masih belum dapat omongan tadi, tahu siapa tadi. Ini pangkatnya rata sudah tinggi, ini sudah jadi kapten ya, rata-rata sudah kapten angkatan 56, 56. Sebagian besar dari AL, 1 dari AU tadi ya, Pak Saudara Ardi tadi ya. Betul Bapak. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Untuk itu saya akan segera mulai perkuliahan. Ini ada chat dari Saudara Disantoso ya. Ada trouble dengan speaker ya. Mungkin bisa dicoba dengan ya speaker earphone atau apa ya, headset ya. Oke, baik. Oke. Saya akan share materi pada hari ini. Oke, sudah tertampil. Ya. Oke, materi yang akan saya bawakan ini manajemen perawatan ya, manajemen perawatan. Atau kadang-kadang menggunakan istilah pemeliharaan juga boleh ya. Manajemen perawatan, manajemen pemeliharaan juga boleh ya. Cuma jangan salah ini ya, jangan salah persepsi, dikira nanti perawatan ini termasuk perawatan yang di apa ini? Perawatan wajah atau perawatan yang tidak termasuk ya. Ya Bapak. Ya. Pemeliharaan kadang-kadang dinamakan pemeliharaan tapi juga tidak termasuk pemeliharaan kambing atau apa, itu juga tidak termasuk ya. Perawatan yang dimaksudkan di sini ini adalah mengupayakan agar kondisi dari peralatan atau permesinan atau aset fisik ya itu selalu ready to use ya, siap untuk digunakan. Jadi perawatan ini sebenarnya adalah tindakan yang ditujukan untuk meyakinkan bahwa peralatan-peralatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu ready to use, siap untuk digunakan, siap untuk dimobilisasi. Kalau tentara ya, tentara itu harus siap untuk dimobilisasi. Saudara ini siap dimobilisasi ya? Siap. Siap. Iya. Saya kira siap, tapi kalau lokasinya jauh-jauh ya sulit juga memobilisasi ya. Ada yang tadi markasnya ada di mana ini, di Surabaya, tapi domisili tadi macam-macam, sebagian ada di Sidoarjo, ada yang berada di Jakarta tadi ya.
Oh, enggak tahu yang di Jakarta tadi domisilinya sekarang berada di Surabaya juga ya? Kami sekarang di Surabaya. Di Surabaya ya. Saya lihat banyak Pak TNI baik TNI AU TNI AL gitu ya. Domisilinya itu jauh dari markas ya. Jauh dari markas sehingga kalau ada apa-apa itu ya agak sulit memobilisasi itu ya. Saya lihat banyak yang tinggal di Mojokerto, di Jombang, di Madiun gitu ya. Jadi kalau ada komando misalnya, wah kita harus bergerak pada malam hari ini, sulit ya. Apalagi jalur macet. Sebenarnya yang bagus adalah semua pasukan harus memiliki mobilitas yang tinggi, artinya siap untuk dimobilisasi. Manajemen peralatan juga begitu, kita mengupayakan agar peralatan-peralatan yang dimiliki oleh sebuah organisasi itu siap untuk digunakan, ya. Siap, ready to use. Nah, manajemen ini artinya kita mengelola ya. Mengelola aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk meyakinkan peralatan-peralatan itu ready to use. Maksudnya pengelolaan di sini ya meliputi penetapan apa yang mau dirawat, kapan harus dirawat, bagaimana merawatnya, siapa yang harus melakukan perawatan, seberapa sering perawatan itu dilakukan, itu yang harus ditetapkan. Pengelolaan dari peralatan-peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, ini gambaran umum ya. Kebetulan objek yang dirawat ini adalah peralatan-peralatan produksi ya, walaupun tidak menutup kemungkinan objeknya itu tidak selalu harus peralatan produksi ya. Nah, kalau objeknya itu adalah peralatan produksi, maka di sini dituliskan kelancaran kegiatan proses produksi ya. Kelancaran proses produksi dalam satu industri sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kondisi faktor produksinya. Faktor produksinya itu apa? Ya, faktor produksinya itu antara lain adalah peralatan. Walaupun sebenarnya faktor produksi ya tidak hanya peralatan. Ya. Faktor produksi tidak hanya peralatan. Bahan baku ya oke, peralatan, dan kerja, metode kerja. Dan yang tidak kalah penting ya manusianya ya. Manusia itu juga faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam rangka untuk meyakinkan bahwa proses produksi itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, ini ada pertanyaan well design production system. Kalau misalnya sebuah sistem produksi itu sudah didesain dengan sangat bagus, gitu ya, sangat bagus, apakah masih perlu perawatan? Kira-kira jawabannya bagaimana ya? Kalau alat-alat produksi itu sudah didesain dengan sangat bagus, masih perlu dirawat apa enggak ya? Ya, masih ya. Masih. Kenapa? Karena di sini saya tuliskan secara alamiah ya, tidak ada barang buatan manusia sekalipun sudah didesain dengan sangat bagus ya, itu yang tidak dapat rusak, tidak ada ya. Semua peralatan itu bisa rusak. Meskipun demikian, manusia dengan kemampuan akalnya dapat mengusahakan agar kecepatan kerusakan itu bisa diperlambat ya. Jadi kerusakan itu sudah alamiah ya. Tetapi sebenarnya kerusakan itu bisa diperlambat ya. Nah, usaha untuk memperlambat kerusakan ini dinamakan dengan perawatan ya. Perawatan. Jadi dirawat supaya tingkat kerusakannya itu tidak terlalu cepat.
ya. Jadi bisa dipertahankan, dia bisa hidup, bisa beroperasi dengan lebih lama. Untuk dapat memanfaatkan peralatan mesin seoptimal mungkin, manusia harus melakukan perawatan secara terencana. Perlu dilakukan perawatan yang terencana. Saya kira sama dengan manusia ya. Manusia itu supaya awet ya harus dirawat gitu ya. Harus dirawat. Kalau sakit ya harus diobati. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan bisa jadi nanti menjadi tambah buruk ya, dan akhirnya meninggal. Nah, upaya-upaya itu ya termasuk upaya perawatan. Misalnya ada yang terserang penyakit, gitu ya, terserang penyakit sekarang yang sedang merajalela ini COVID. Gitu ya. Nah, ini kalau terkena COVID ya harus segera dilakukan penanganan ya. Karena kalau tidak ditangani ya mungkin akan berakibat buruk, bisa berujung pada kematian. Ya. Seperti tahun yang lalu itu karena banyaknya orang yang terinfeksi virus ya, maka fasilitas yang dipersiapkan untuk merawat orang-orang sakit ini kewalahan ya. Tidak bisa menampung, yang akhirnya ya tidak tertangani. Karena tidak tertangani maka ya bisa berujung pada kematian. Jadi tahun yang lalu itu tingkat kematian karena COVID itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Tapi alhamdulillah setelah itu kemudian berangsur-angsur pulih. Nah sekarang mau ada lagi ya, tingkat penularannya sudah mulai meninggi. Nah, ini juga harus diantisipasi, fasilitas perawatan harus siap ya, harus siap. Walaupun kita tahu bahwa fasilitas yang ada itu sangat terbatas ya, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang harus dirawat mungkin banyak ya. Apalagi dikabarkan bahwa virus yang baru ini tingkat penularannya lebih cepat dibandingkan dengan yang tahun lalu. Tapi ya alhamdulillah sekalipun penyebarannya atau penularannya lebih cepat, tingkat keparahannya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan virus yang lalu. Mudah-mudahan tidak sampai berujung pada kematian yang tinggi seperti tahun yang lalu ya. Tapi akan lebih baik kalau bisa diantisipasi ya, bisa diantisipasi akhirnya tidak terjadi penularan. Oleh sebab itu disarankan menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Termasuk kuliah pada hari ini masih harus online ya, dalam rangka untuk mencegah supaya tidak ada penularan. Mudah-mudahan nanti kalau suasana sudah semakin baik, kita bisa ketemu kuliah tatap muka ya. Karena bagaimanapun juga kalau nggak pernah ketemu ya kurang marem ya, rasanya kurang marem kuliah hanya online-nya. Jadi perawatan itu sebenarnya ditujukan untuk memperlambat kecepatan kerusakan. Jadi supaya tidak terlalu cepat rusaknya, terlalu banyak yang rusak, kita lakukan perawatan. Kalau izin, tadi, Bapak dosen. Ya. Mohon izin, mohon maaf kami untuk Zoom 2 menit izin, apabila mati nanti pakai link yang sama izin. Oh iya, ya. Baik. Oh ini enggak kita pakai Zoom yang gratis itu ya. Enggak yang license-nya, biasanya dari STTL menyediakan yang bisa lama gitu ya.
Ini tadi bikin sendiri ya, sorry. Ya enggak apa-apa lah, nanti kalau mati diulangi lagi gitu ya. Baik. Oke, saya lanjutkan. Ini perencanaan perawatan. Ini. Gangguan peralatan atau mesin karena tidak cermatnya perawatan akan memberikan konsekuensi pengeluaran biaya. Jadi kalau tidak dilakukan perawatan, ini bisa berujung pada pengeluaran biaya, dan biasanya biayanya ini menjadi lebih besar. Di sisi lain, pemeliharaan juga memberikan konsekuensi pengeluaran biaya. Jadi pemeliharaan perlu biaya, kalau tidak dipelihara juga mengeluarkan biaya, tapi biayanya beda ya. Kalau dilakukan pemeliharaan, biayanya ya biaya untuk memelihara. Nah, kalau tidak dilakukan pemeliharaan dengan cermat, biayanya biasanya adalah biaya terkait dengan konsekuensi terjadinya kerusakan. Ya, sama dengan kalau kita mengantisipasi sakit COVID gitu ya. Biayanya apa? Biayanya beli masker, ya, kuliah jadi online, ini adalah biaya-biaya yang harus ditanggung. Tapi kalau baik, saudara, saya lanjutkan ya. Jadi pemeliharaan ada biayanya, kalau tidak dipelihara juga ada biayanya. Biasanya sebagian besar itu biaya konsekuensi itu lebih dibandingkan dengan biaya pemeliharaan, biaya perawatan. Misalnya saja kalau saudara punya mobil, ada komponen yang mulai rusak, misalnya roda saja ya, rodanya mobil mulai rusak, ditandai dengan lapisan dari rodanya itu sudah mulai menipis ya, menipis, jadi bannya mungkin daya cengkeramnya sudah turun ya. Kalau dilakukan perawatan, bisa saja tindakan perawatan itu berupa penggantian roda ya. Beli roda baru diganti, ya sudahlah, jadi rodanya menjadi bagus lagi. Maka biaya yang dikeluarkan, biaya perawatan ya sama dengan biaya beli roda ditambah dengan biaya bongkar pasang roda. Ya. Tapi kalau tidak dilakukan perawatan yang ya, bisa jadi ketika mobil itu dioperasikan, maka pada suatu saat roda itu akan pecah ya, akan pecah. Nah, ketika rodanya pecah, maka ya harus dilakukan tindakan-tindakan. Di antaranya ya tindakan penggantian sama ya, mengganti roda, biaya penggantian, biaya beli rodanya sama. Biaya bongkar pasang sama, tapi masih ditambah lagi dengan konsekuensi ya, biaya yang keluar akibat pecah ban. Dan konsekuensi atau biaya lain yang dikeluarkan karena bannya pecah tadi itu apa ya konsekuensinya? Selain beli ban dan biaya bongkar pasang, apa konsekuensinya? Biaya apa yang mungkin akan harus dikeluarkan? Izin Bapak, biaya lelah ya Bapak, mungkin mendorong motornya. Ya, mendorong motornya jadi lelah ya, lelah atau kalau orang ya mendorongkan mobil. Saya kira ada lagi, silahkan. Konsekuensi dari ban pecah. Waktu. Ya, silahkan. Terpotongnya waktu. Jadi misalnya mau kuliah, nah, sekarang karena rodanya pecah dan harus dorong terus mencari tempat penggantian, maka waktunya habis, yang tadinya mau dipakai untuk kuliah jadi tidak ada kuliah gitu ya, waktunya hilang. Biayanya biaya apa itu ya?
biaya waktu itu. Kalau dorong tadi ya upah dorongnya bisa lah kita bayangkan, misalnya kita upahi 50.000 atau Waktu apa gitu ya. bagi pekerja mungkin ini Bapak, misalkan orang mau berangkat kerja terus ban pecah, otomatis kan yang harusnya dapat penghasilan tidak dapat. Ya, contohnya berarti untuk orang kerja ya. Orang kerja yang mestinya dia dapat upah, akhirnya upahnya harus melayang karena enggak bisa bekerja pada waktu bannya pecah gitu ya. Saya kira contoh yang baik. Ada lagi? Apa? Izin Bapak. Ya. Mungkin biaya kerusakan velgnya Bapak, karena mungkin proses mendorongnya itu kan pasti velgnya terkena jalan. Oh iya, velgnya ikut rusak ya. Karena didorong velgnya ikut rusak ya. Karena dorongnya ini. Nah, kalau didorong mungkin nggak begitu parah ya. Justru velgnya itu rusak biasanya karena nggak didorong ya. Engine-nya tetap hidup, dipakai aja. Jadi dipakai dalam kondisi rodanya kempos gitu ya. Biasanya itu yang menyebabkan velgnya jadi rusak ya. Velgnya nanti tidak bulat lagi gitu ya. Ada yang penyok-penyok. Nah biasanya setelah penyok itu velgnya itu nggak enak dipakai ya. Akhirnya harus diganti juga nanti velgnya. Nah berarti biayanya adalah biaya penggantian velg juga ya. Siapa Pak? Saya kira contoh yang baik ya. Artinya konsekuensi dari kerusakan itu menimbulkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan kalau kita melakukan aktivitas perawatan yang terencana ya. Biayanya lebih kecil dibandingkan dengan kalau terjadi kerusakan. Begitu ya. Nah, dengan demikian maka sebaiknya kalau kita punya peralatan itu dilakukan perawatan yang terencana ya, untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena kalau kerusakan yang tidak diinginkan terjadinya mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan mengeluarkan biaya untuk kegiatan perawatan yang terencana. Oke. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu ini bisa menimbulkan isu-isu lain. Jadi kalau rodanya dalam kondisi tidak optimum, jadi tetap pakai bisa jadi memicu munculnya kecelakaan ya. Kalau tadi pecahnya ban itu digunakan pada saat beroperasi yang tidak terlalu kencang gitu ya, mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau sebuah mobil misalnya dalam kondisi bannya bagus dipakai di jalan tol dengan kecepatan 100, ketika bannya pecah bisa jadi terus dilakukan pengereman mendadak, akhirnya terjadi tuburukan misalnya ya di jalan tol, maka konsekuensi dari biaya yang ditanggung lebih besar lagi ya, karena menyangkut isu safety ya, keselamatan dari pengendara, keselamatan dari orang lain bisa jadi akan terpengaruh, sehingga biayanya lebih besar lagi. Demikian juga kalau di perusahaan ya, di perusahaan ketika peralatan itu tidak dirawat secara terencana bisa jadi memicu kerusakan yang diinginkan ya. Nah, kerusakan pada saat yang tidak diinginkan itu biasanya akan mempunyai konsekuensi matinya sistem secara keseluruhan. Nah, kalau sistem produksi itu mati, maka dia tidak bisa beroperasi. Produk yang
biasanya dibikin ya tidak keluar ya. Kalau produknya tidak keluar maka dia tidak bisa memenuhi permintaan dari pelanggannya. Nah ini kalau berkaitan dengan janji dengan pelanggannya, maka dia nanti bisa dikomplain oleh pelanggannya karena produknya tidak bisa dipenuhi ya, tidak bisa dipenuhi karena peralatan yang rusak. Jadi kerugiannya menjadi lebih besar lagi ya. Oleh sebab itu ditekankan lebih baik melakukan perencanaan, perawatan yang ya, dibandingkan dengan harus melakukan penggantian pada saat terjadi kerusakan. Oke. Nah ini pemahaman yang lebih rinci perawatan itu apa ya. Perawatan itu adalah rangkaian kegiatan ya. Rangkaian kegiatan untuk melakukan pemeriksaan, ini yang paling kecil ya, inspeksi ya, pemeriksaan atau penambahan bahan-bahan habis ya, karena biasanya ada bahan-bahan habis yang terjadi pada saat peralatan itu digunakan, misalnya oli ya, oli itu makin lama itu bisa habis ya, bisa menguap, atau air pendingin itu juga makin lama bisa habis ya. Jadi penambahan bahan habis, perbaikan dan penggantian terhadap komponen-komponen satu peralatan mesin dan lain-lain. Itu adalah kegiatan perawatan. Nah, tujuan perawatan adalah untuk meningkatkan keandalan dari satu peralatan sehingga dapat menjamin kelangsungan operasi suatu sistem produksi. Kalau peralatan itu andal, gitu ya, artinya peralatan itu pada saat diperlukan dia bisa jalankan fungsinya, itu andal. Tapi kalau pada saat diperlukan ternyata peralatan itu tidak bisa menjalankan fungsinya alias rusak, gitu ya, berarti tidak andal, ya, tidak andal. Oke. Tanpa perawatan, peralatan akan mengalami penurunan keandalan yang drastis ya. Biasanya kalau tidak dilakukan perawatan sama sekali, ini ya makin lama keandalannya itu makin turun dan bisa jadi penurunannya ini drastis. Tapi peralatan kalau terlalu sering juga tidak bagus ya, karena berdampak pada tingginya biaya perawatan. Jadi perawatan yang terlalu sering juga tidak membengkak. Saya kira ada orang juga begitu ya. Perawatan orang kalau terlalu sering juga tidak bagus. Misalnya untuk menjaga kesehatan kita harus olahraga ya. Nah kalau olahraganya itu terus saja ya kak mari-mari ya, ini juga tidak bagus ya. Mesti ada kondisi optimumnya. Peranan tindakan perawatan sering diabaikan karena pihak perusahaan enggan mengeluarkan ongkos tambahnya besar. Biasanya perusahaan atau ya orang enggan melakukan kegiatan perawatan tidak mau biaya perawatan. Ya ini logikanya kalau kita beli peralatan sebenarnya tujuan kita beli peralatan ya untuk digunakan ya. Untuk digunakan bukan untuk dirawat ya. Contohnya kalau kita punya kendaraan gitu, maka kendaraan itu kita beli ya merangka untuk kita manfaatkan ya, kita naiki sebisa mungkin kita bisa manfaatkan peralatan itu. Tapi kalau dilakukan perawatan biasanya alat yang dirawat itu harus tidak dalam kondisi digunakan ya, dia harus off dulu dengan tindakan perawatan. Ini kontradiksi dengan keinginan perusahaan. Kalau perusahaan itu beli alat ya untuk produksi ya. Nah, kalau dirawat artinya peralatan itu harus di-off-kan dulu, ya tidak berproduksi. Nah ini merugikan perusahaan. Ya. Oleh sebab itu biasanya perusahaan enggan melakukan perawatan. Karena kalau dirawat sudah keluar ongkos, juga tidak bisa berproduksi. Tapi di sisi lain kalau tidak dilakukan perawatan, ya
tadi akan menimbulkan konsekuensi biaya yang lebih buruk lagi. Nah, peranan perawatan baru akan terasa dibutuhkan bila sistem mulai mengalami gangguan. Nah, ini biasanya sebelum rusak itu sudah ada tanda-tanda ya, sudah ada tanda-tanda gangguan. Biasanya demikian ya, tidak langsung tidak ada apa-apa lalu tahu-tahu rusak ya. Jadi saya kira setiap kerusakan itu biasanya dimulai dengan munculnya tanda-tanda. Misalnya tadi roda ya, kalau mau pecah, ya rodanya pecah, biasanya juga ada tanda-tanda ya. Mungkin tadi ketebalan rodanya sudah menipis ya, batikannya sudah hilang ya. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa roda itu minta diganti ya. Nah kalau itu tetap nggak diganti ya bisa nanti kan sama dengan mobil kalau sudah mulai startingnya sulit ya, berarti ini engine-nya mungkin sudah ada tanda-tanda minta di servis gitu ya. Nah kalau itu tidak dilakukan servis, sudah berkali-kali startingnya sulit ya, bisa jadi nanti di perjalanan dia tidak bisa jalan ya, maka akan lebih fatal lagi akibatnya. Jadi biasanya sebelum terjadi kerusakan itu muncul tanda-tanda ya, tanda-tanda. Ya sama dengan orang mau tidur ya, akan tanda ngantuk Yin. Iya, mesti diawali dengan ngantuk dulu ya, ngantuk dulu. Kayaknya tidak ada orang mari omong-omongan gitu terus ya ya masuk itu tanda. Jadi tidak ada orang mari menggeletak dulu mengagetkan orang. Jadi mesti ada tanda-tandanya. Termasuk orang mau meninggal juga begitu, ada tanda-tandanya. Ada sakitnya dulu atau apa. Walaupun ada juga yang meninggal tanpa ini ya, meninggal karena kecelakaan, itu nggak ada tanda-tanda. Oke. Ongkos kerusakan ya, sebetulnya ongkos total yang dikeluarkan untuk memperbaiki peralatan yang rusak jauh lebih besar dibandingkan dengan ongkos yang dikeluarkan untuk tindakan perawatan. Jadi seperti tadi ya, kalau dilakukan tindakan perawatan, biasanya perawatan terencana maksudnya ini ya, tindakan perawatan terencana, ada biaya yang dikeluarkan tapi tidak besar. Sedangkan kalau terjadi kerusakan, maka akan ada konsekuensi biaya yang jauh lebih besar. Ya. Pada sistem yang rusak terdapat ongkos yang timbul akibat terjadinya downtime. Ya. Downtime tadi, waktu nganggurnya tadi yang tidak terencana. Di samping itu kemungkinan kerusakan yang terjadi menjadi meluas ke komponen-komponen yang lain. Saya kira tadi sudah dibahas ya. Yang rusak bannya, tetapi komponen lain bisa terpengaruh. Tadi peleknya jadi ikut rusak. Ya. Ini mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Kemudian tadi kemungkinan nanti ongkosnya itu yang timbul akibat downtime tadi, misalnya ongkos karena tidak bisa berproduksi, tidak bisa bekerja, tidak dapat upah. Ini karena waktunya jadi waktu nganggur. Nah, tujuan perawatan ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesiapan atau ketersediaan. Peralatan itu harus siap untuk digunakan, ready to use, atau juga ketersediaan, availability ya, availability itu maksudnya bukan hanya fisiknya ada ya, tetapi dia itu bisa digunakan, available.
Karena kadang-kadang itu ada secara fisik mobilnya ada, tetapi tidak bisa dipakai gitu ya. Itu namanya tidak available sekalipun fisiknya ada. Ya. Memelihara peralatan atau mesin dengan meminimumkan keausan dan kerusakan sehingga umur ekonomis mesin atau peralatan tersebut dapat tercapai. Ya. Biasanya umur ekonomis sebuah peralatan itu lama, misalnya mobil itu umur ekonomis bisa sampai 20 tahun misalnya. 20 tahun bisa digunakan mobil itu. Nah, nanti setelah 20 tahun menjadi tidak ekonomis lagi, misalnya demikian. Ya. Namun kalau tidak dilakukan perawatan yang baik, tidak dilakukan perawatan yang terencana, bisa jadi umur mobil itu tidak sampai 20 tahun ya. Sudah tidak bisa digunakan betul ya, secara ekonomis sudah tidak bisa dipakai untuk memenuhi keinginan pengguna. Misalnya tadi ada bagian yang rusak, katakan saja oli misalnya ya, olinya sudah habis, tidak ditambahi gitu. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau oli mesinnya itu tidak pernah diganti, tidak ditambahi, gitu. Yang terjadi saudara, oli mesinnya, maka mesinnya itu akan terjadi keausan ya. Nah kalau mesinnya terjadi keausan ya pada akhirnya nanti akan rusak lebih cepat ya, lebih cepat. Yang mestinya engine bisa 10 tahun tidak apa-apa, maka ini mungkin baru 5 tahun engine-nya sudah harus dilakukan overhaul ya. Nah tindakan perawatan dengan cara mengganti atau menambah oli itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah supaya keausannya tidak terlalu cepat ya, sehingga umur ekonomis dari perawatan tadi bisa dipertahankan. Di samping itu tujuan yang lebih penting lagi adalah menjamin keselamatan orang ya, menjamin keselamatan orang. Ada isu safety ya, keselamatan orang yang menggunakan sarana dan peralatan tersebut ya. Ini peralatan apapun, misalnya mobil itu juga ada isu safety-nya ya. Kalau kita numpang mobil yang tidak safe atau misalnya tadi rodanya akan cenderung bisa pecah gitu ya, maka itu ya membahayakan. Nah, perencanaan pemeliharaan yang baik itu akan menjamin keselamatan orang yang menggunakan alat tadi. Jadi perawatan itu salah satu tujuannya adalah untuk menjamin keselamatannya. Kemudian juga ada tujuan untuk menjamin kelancaran beroperasinya proses produksi. Ini kalau di pabrik ini penting ya, karena pengusaha beli peralatan itu untuk memproduksi ya. Nah, perawatan yang terencana ini akan memberikan jaminan bahwa proses operasinya itu bisa menjadi lebih lancar, sehingga target produksi ini bisa dicapai. Begitu. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bapak. Belum. Baik. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan mesin dan komponen ya. Terjadinya kerusakan pada peralatan atau mesin dapat diakibatkan oleh terjadinya kerusakan pada salah satu komponen peralatan mesin tersebut. Ya, karena satu mesin itu biasanya tersusun dari beberapa komponen, jadi beberapa komponen itu dirakit menjadi satu peralatan. Nah, alat tadi itu bisa rusak, bisa tidak bisa bekerja hanya karena satu atau beberapa komponen yang rusak ya. Jadi oleh sebab itu ya kita harus perhatikan setiap komponen yang ada di dalam mesin tadi ya. Karena kerusakan satu komponen saja itu sudah bisa
sudah bisa menyebabkan matinya seluruh peralatan tadi. Mohon maaf ini. Jadi karena mesin itu terdiri dari banyak komponen, maka kerusakan satu komponen saja sudah bisa menyebabkan keseluruhan mesin itu tidak bisa berfungsi. Itu dalam perawatan satu peralatan sering menyangkut penggantian komponen ya. Jadi yang diganti hanya satu komponen atau beberapa komponen dalam rangka untuk meyakinkan bahwa peralatan tadi, the whole peralatan itu bisa berfungsi. Untuk mengurangi kemungkinan kerusakan peralatan pada saat digunakan atau berproduksi, maka penggantian komponen itu harus terjadwal dengan baik. Nah, biasanya setiap peralatan itu memiliki memiliki manual operation ya, manual operation dan juga maintenance-nya, ada manualnya. Misalnya mobil itu sudah diberitahu bahwa pada running hours sampai berapa 5.000 km pertama harus dilakukan penggantian oli, misalnya begitu ya. Jadi itu merupakan satu komponen mobil. Dia harus diganti pada saat umur 5.000 km, misalnya begitu ya. Kemudian itu juga sudah dikasih manual, dia harus diganti hingga pada 50.000 km. Kalau sudah mencapai 50.000 km, maka kampas remnya harus dilakukan penggantian. Nah, setiap komponen memiliki umur sendiri-sendiri ya. Ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya panjang. Kayak mobil itu, komponennya mobil itu ada berapa ya kira-kira ya? Kalau dihitung kira-kira ada ratusan atau ribuan atau berapa ya komponen mobil? Ratusan aja mungkin Bapak. Ratusan ya komponen mobil? Ya Bapak. Kalau sepeda ontel kira-kira berapa ya? Kalau sepeda ontel puluhan aja Bapak. Puluhan ya. Sepeda motor? Sepeda motor puluhan. Masih puluhan ya. Siap. Mobil kategori motornya Bapak. Masih macam-macam. Kalau kapal? Kapal dari ribuan ya. Oke. Nah, setiap komponen itu punya umur masing-masing ya, sehingga perlu dilakukan perencanaan penggantian yang baik ya. Seperti mobil tadi 55 km pertama oli. Nah, untuk setiap peralatan yang tertentu itu sudah dibuatkan schedule untuk perawatannya. Misalnya di pesawat itu ada yang namanya E-check, ada namanya B-check, ada namanya minimal repair gitu ya. Ada jadwal penggantian dan seterusnya. Jadi ada schedule untuk melakukan perawatan-perawatan tertentu pada saat-saat tertentu. Saya kira kapal juga demikian. Kapan dia harus bersandar, docking untuk dilakukan perawatan. Mobil juga begitu ya. Mobil. Nah, yang kalau pemiliknya itu konsisten, rutin menjalankan perawatan secara terencana, maka kondisi peralatannya akan menjadi lebih baik ya. Oke.
penjadwalan penggantian komponen peralatan meliputi atau dalam perawatan menyangkut ini untuk menentukan mesin yang mana yang harus dirawat, komponen apa yang harus diganti, kapan harus diganti. Ini harus ditentukan, harus dibikin jadwalnya. Pertanyaan saya ini, kalau misalnya mobil tadi ya, mobil itu setiap 5.000 kilo harus diganti oli. Terus setiap 50.000 kilo diganti kampas rem. Maka pada saat ganti kampas rem itu harus ganti oli apa enggak ya? Ganti Bapak. Ganti ya. Karena berarti pada saat penggantian kampas rem tadi itu umurnya kan 50.000 ya. 50.000 itu mestinya penggantian olinya adalah penggantian oli yang ke-10 ya. Ya Bapak. Nah, kalau peralatan itu terdiri dari beberapa komponen gitu ya. Katakan ada 5 komponen. Yang satu umurnya misalnya yang satu umurnya 2 bulan, yang satu lagi umurnya 3 bulan, satu lagi umurnya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, maka kapan akan dilakukan penggantian keseluruhan komponen? Coba 6 bulan. Coba tak tulis ya. Antasnya. Katakan ini ya, komponennya ada 3 saja. Komponen A ini umurnya 2 bulan. Kemudian ada komponen B umurnya 3 bulan. Komponen C umurnya 5 bulan. Maka kapan dilakukan penggantian semua komponen bareng? Ayo. Setelah 30 bulan, Bapak. 30 bulan, Bapak. 30 bulan. 30 bulan itu dilakukan bareng. Siap. Ya, saya kira saya setuju ya. 30 bulan. Dari mana 30 bulan itu? Angka 30 tadi dari mana? 2 kali 3 kali 5 gitu ya. Oke, kalau ini saya ganti 4. 4 cukup 12, Pak. Nah, 12 ini cukup ya. Dari mana 12 itu diperoleh angka 12? Dari mana? Kalau tadi 2 kali 3 kali 5 saya setuju. Kalau ini 12 dari mana 12? Kok gak 2 kali 3 kali 4 itu? Saya setuju bahwa waktu pertama penggantian ketiga komponen ini dilakukan pada bulan ke-12, setuju ya. Tapi dari mana 12 itu diperoleh? Siapa, Pak? Silakan. 2 kali 3 kali 2 diambil pengalih terkecil. FPP. F apa tadi? FPP, Bapak. Faktor persekutuan terbesar ya. Ya. Ya, saya kira itu jawabannya betul. Masih ingat ya, ini pelajaran di SMP atau SMA dulu ya. Ada faktor persekutuan terbesar.
Oke, terima kasih. Jadi komponen yang mana itu kita lihat nanti umurnya masing-masing komponen. Kita juga perlu mendokumentasikan setiap peralatan itu umurnya masing-masing komponen itu perlu dicatat ya. Kalau kita tidak tahu catatannya, catatan umur dari masing-masing komponen, misalnya ada proses penggantian tidak kita catat, maka akan menyulitkan penjadwalan kegiatan maintenance berikutnya. Nah, bisa kita bayangkan data yang harus kita catat kalau ternyata komponen yang terlibat untuk satu peralatan itu ribuan. Gitu. Kayak kapal ini komponennya banyak. Baru satu kapal lah, kalau kapalnya sendiri punya 10 gitu ya, maka ya tambah banyak lagi ya. Untuk mengidentifikasi umur dari masing-masing komponen. Bahkan menjadi sulit bagi seseorang untuk melakukan pencatatan ini. Nah, kalau nyatatnya saja sudah sulit, ya menjadwalkannya tambah sulit lagi, tambah nggak bisa. Oleh sebab itu biasanya untuk mengatasi hal ini kita mempunyai satu sistem informasi yang ditujukan untuk membantu memanage kegiatan maintenance yang biasa dinamakan dengan SCMM, Maintenance Management System, MMS ya. Maintenance Management System, atau sistemnya kalau terkomputerisasi ya Computerized Maintenance Management System atau CMMS ya, Computerized Maintenance Management System. Nah, di dalam CMMS biasanya semua peralatan itu diregister dulu, dicatat dulu, dikasih identitas dulu, baik peralatan secara umum maupun rinciannya, komponen-komponennya itu dimasukkan, dicatat semua. Nanti kalau ada tindakan-tindakan tertentu juga dicatat, termasuk operasinya, jam operasi juga akan memudahkan pengguna dalam membuat jadwal atau perencanaan kegiatan pemeliharaan. Sudah pernah tahu tentang CMMS? Apa nanti di minggu-minggu selanjutnya kita akan bahas CMMS, Computerized Maintenance Management. Jadi sistem informasi manajemen perawatan. Jadi itu bisa dipakai untuk membantu perencanaan dan monitoring kegiatan perawatan. Oke, untuk merencanakan perawatan dan penggantian komponen secara baik, maka perlu diketahui parameter-parameter penting, yakni karakter waktu antar kerusakan tiap mesin, tiap komponen. Ya. Jadi tadi sudah diberitahukan mesin, katakan oli itu waktu penggantiannya setiap 5.000 sekali ya, 5.000 km sekali. Untuk kampas rem ada lagi, untuk engine ada lagi, untuk lampu ada lagi. Nah, masing-masing mempunyai karakteristik waktu antar kerusakan. Waktu antar kerusakan itu artinya kerusakan satu ke kerusakan berikutnya. Jadi kayak oli tadi setiap 5.000, artinya setiap 5.000 itu ya olinya sudah rusak, jadi harus dilakukan penggantian. Kemudian kita perlu juga menentukan interval perawatan yang optimal. Nah, ini untuk mengetahui kapan itu optimalnya ini bisa kita hitung nanti ya. Kita hitung berdasarkan dengan karakteristik biaya yang dikeluarkan. Kemudian interval penggantian komponen kritis yang paling optimal. Nah, ini criticality dari setiap komponen itu beda-beda. Ada komponen yang kritis. Lanjutkan.
Ini elemen waktu perawatan, ada beberapa jenis waktu, ada waktu operasi ya. Waktu operasi yaitu waktu yang dipergunakan oleh sistem untuk melakukan kegiatan produksi ya. Waktu operasi. Waktu delay atau downtime ya, yaitu waktu di mana sistem dalam keadaan menganggur. Waktu delay. Ini tetapi sistem bukan dalam keadaan rusak. Delay itu nganggur tapi tidak ada yang harus dikerjakan. Waktu downtime yaitu total waktu di mana sistem tidak mungkin dioperasikan. Downtime terjadi bila sistem rusak. Jadi kalau terjadi kerusakan, waktunya dinamakan dengan waktu downtime. Downtime dapat berupa waktu pemeriksaan. Ya, ketika diperiksa kalau memang engine-nya itu harus mati ya berarti termasuk downtime. Waktu menunggu perbaikan, pada saat dilakukan perbaikan dibongkar, kemudian di disassembly, reassembly, semua adalah waktu perbaikan ya. Kemudian waktu nunggu datangnya spare part, ini kalau spare part-nya itu harus beli dulu ya, ini bisa jadi lama. Apa spare part-nya itu sampai harus beli ke manufakturernya ada di luar negeri ya, ini menyulitkan lagi sehingga downtime-nya itu bisa panjang sekali ya. Kemudian waktu pemasangan spare part saya kira tadi sudah. Nah ini penting sekali spare part ya. Spare part, kalau spare part-nya itu tidak tersedia di perusahaan, harus beli dulu, ini maka downtime-nya bisa menjadi sangat panjang. Seperti atau dulu TNI pernah diembargo oleh Amerika ya, sehingga tidak diberikan kesempatan untuk membeli komponen ini pesawat kalau nggak salah ya. Embargo pesawat yang dibeli dari Amerika, pesawat F-16 dulu ya. Tapi sekarang embargonya sudah dicabut sehingga TNI bisa melakukan pembelian lagi suku cadang dari F-16. Ya kalau di embargo begitu repot ya. Kalau sudah beli dari Amerika terus di embargo nggak bisa beli suku cadang, begitu suku cadangnya rusak maka pesawatnya jadi nganggur ya. Downtime-nya menjadi sangat lama ya. Kecuali bisa bikin sendiri nantinya. Kalau yang baru beli ini pesawat apa ya? Yang baru beli lagi dari Amerika? Ada yang tahu ya? Enggak ya? Kan kalau nggak salah tahun 21 kemarin TNI melakukan pembelian apa ini? Angkatan darat itu. Angkatan darat ya. Membeli peralatan yang banyak, ini belanja angkatan daratnya ya. Atau angkatan laut nggak belanja ya, mesti belanja ya. Mesti dikasih anggaran untuk belanja alat-alat perang, alat tempur. Nah itu juga harus hati-hati karena begitu beli peralatan biasanya ada ketergantungan dengan suku cadang ya. Kalau nanti suku cadangnya nggak bisa bikin sendiri, harus beli ke sana dan kemudian terjadi embargo begitu, maka merepotkan pemilik dari peralatan tadi. Nah ini harus dipertimbangkan ya. Masuk nggak tahu beli dari Rusia juga, nggak tahu beli dari Rusia beli apa ya? Sukhoi Bapak. Oh ya, Sukhoi. Ya ini kalau nggak diembargo nanti ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau pada suatu saat diembargo oleh Rusia ya repot juga ya. Sukhoi-nya nganggur. Karena kita tahu ada suku cadang yang umurnya pendek, ada yang umurnya panjang ya. Kalau yang komponen umurnya panjang sih tidak ada masalah ya. Artinya kita masih bisa menggunakan dalam waktu yang panjang. Tapi kalau ada komponen yang umurnya pendek, nah ini yang jadi masalah.
seperti tadi mobil itu kampas rem hanya 50.000 kilometer gitu ya, harus dilakukan penggantian. Artinya ya cukup pendek itu. Nah, kalau kita bisa bikin sendiri ya enggak masalah. Ya. Nanti kalau rusak ya kita bikin sendiri. Nah, kalau suku cadang yang umurnya panjang ya tambah nggak masalah. Nah, kita tahu komponen-komponennya itu banyak dan umurnya beda. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Nah, mestinya kita concern dengan yang umurnya pendek-pendek dulu ini ya. Nanti umurnya pendek itu kalau yang rusak penggantiannya belinya di mana, pengadaannya di mana. Bisakah bikin sendiri ya. Kalau bikin sendiri bisa ya tidak ada masalah ya. Kita kan punya pindad ya. Ya, pindad itu mestinya bisa diminta untuk membikinkan suku cadang yang cepat habis. Oke. Adanya ketersediaan komponen pengganti pada saat yang dibutuhkan. Ini penting sekali, tadi sudah kita bahas. Adanya penjadwalan untuk aktivitas perawatan. Kita harus bikinkan kapan satu kegiatan perawatan itu akan dikenakan untuk setiap peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau kita punya kapal, 10 kapal, masing-masing kapal itu harus dilakukan perawatan kapan. Itu harus ditentukan. Tersedianya biaya perawatan. Nah, ini sudah menyangkut policy kalau ketersediaan biaya. Kadang-kadang kita menginginkan pemeliharaan yang intensif, tetapi biayanya terbatas, gitu ya. Maka ya harus menyesuaikan, gitu ya, biaya perawatannya. Adanya tenaga pelaksana perbaikan, ada maintenance crew ya. Nah, maintenance crew ini juga penting ya. Kalau misalnya TNI itu punya maintenance crew, begitu ada peralatan yang rusak ya maintenance crew-nya ini yang bisa dimobilisasi untuk melakukan kegiatan maintenance. Tapi kalau tidak punya gitu ya, maka ya harus mengambil orang lain atau membawa peralatan yang rusak itu pada perusahaan maintenance. Kalau untuk pesawat misalnya ya kita punya GMF, misalnya Garuda Maintenance Facility, itu ya bisa melakukan pemeliharaan pesawat ya, GMF. Jadi kalau kita punya perusahaan, punya pesawat sendiri dan tidak bisa melakukan pemeliharaan, maka begitu masuk jadwal perawatan ya kita bawa ke GMF. Kemudian tersedianya prasarana fasilitas perawatan yang memadai. Ya, ini biasanya harus punya bengkel, punya workshop, gitu ya. Kalau harus punya, tapi kalau dibebankan ke perusahaan lain, ya tidak perlu punya fasilitas ini ya, cukup kita bayar aja. Ini objek perawatan yang dirawat apa saja itu ya, ada mesin, ada peralatan yang mobile, ya mobil termasuk, ada bangunan, ya bangunan itu juga perlu dilakukan pemeliharaan. Perawatan listrik, perawatan khusus lainnya. Oke, ini adalah objek yang dirawat, jadi yang dirawat itu bisa banyak ya. Nah, ini jenis-jenis perawatan, ada perawatan yang terencana, ada perawatan yang tidak terencana, unplanned maintenance. Nah, sebaiknya kita ya lebih fokus pada perencanaan yang terencana ya. Karena kalau tidak terencana itu tidak menyenangkan, mengagetkan ya, tidak terencana. Tapi seringkali yang tidak terencana juga harus dilakukan ya. Kalau sudah terjadi kerusakan, misalnya terjadi kecelakaan atau apa ya, kecelakaan itu ya tidak terencana ya, maka alat-alat yang mengalami kecelakaan ya harus kita lakukan perawatan. Tapi perawatannya kita namakan dengan perawatan yang tidak terencana, yang terjadinya karena breakdown ya, breakdown maintenance.
Yang terencana ada preventive maintenance, ada predictive maintenance, ada corrective maintenance, ada improvement program, dan ada perawatan yang non-maintenance. Perawatan yang non-maintenance ini biasanya dilakukan inovasi-inovasi lah tertentu. Oke. Nah, sekarang untuk mencari prioritas perawatan, ya prioritas mana yang harus dilakukan perawatan lebih dulu, ini tergantung criticality dari masing-masing alat, ya. Ini berapa biaya besar biaya perawatan yang diperlukan. Nah, ini ya tergantung. Tidak ada jawaban yang pasti. Kita punya banyak peralatan, tapi kalau tidak pernah dipakai, mungkin ya perawatannya ya tidak terlalu intensif, ya. Kita punya peralatan sedikit, tapi kalau dia itu intensif digunakan, maka perawatannya juga harus lebih sering, ya. Tergantung pembebanan. Ada pembebanan yang berlebih, ini juga perlu perawatan yang lebih intensif. Mobil itu kalau dibebani intensif, misalnya digunakan untuk go-kart, gitu ya. Go-kart itu ya berarti bebannya itu satu hari itu bisa berjalan ratusan kilo, ya. Kalau mobil pribadi mungkin satu hari hanya berjalan ya 50 kilo barangkali, ya. Tapi kalau dipakai go-kart bisa 500 kilo misalnya per hari. Pembebanannya berbeda. Nah, tentu saja yang penggunaan yang dengan frekuensi tinggi itu perlu pemeliharaan yang lebih tinggi frekuensinya pula. Ada beban yang tidak semestinya. Ini mobil itu misalnya untuk 7 seat ya mestinya dipakai ya 7 orang saja, ya. Tapi seringkali di kita itu sudah 7 seat dipakai untuk 10 orang. Ya. Apalagi kereta api, ya. Kereta api itu mungkin 50 seat tapi yang masuk bisa 100 orang. Ya. Tapi sekarang enggak, ya. Sekarang sudah bagus kereta api kita itu sesuai dengan jumlah seatnya. Tapi waktu saya masih kecil dulu kalau naik kereta api itu ya seringkali enggak kebagian tempat duduk, ya. Bahkan seperti kita lihat di India itu masih terjadi orang naik kereta api sampai di atas gerbong. Jadi bukan lagi di dalam gerbong, ya. Gerbongnya sudah penuh masih dinaiki lagi ke atas gerbong. Nah, ini bebannya berlebihan. Nah, kalau bebannya berlebihan maka tingkat kerusakannya lebih tinggi. Nah, supaya tidak terjadi kerusakan yang tinggi, ya, pemeliharaannya, perawatannya harus lebih intensif lagi. Pengoperasian mesin yang tidak benar ini juga akan mempercepat kerusakan. Penyetelan mesin yang kurang tepat, perawatan yang tidak mencukupi mungkin karena kurangnya perhatian terhadap kegiatan perawatan dan seterusnya. Ya. Ini akan menjadikan biaya perawatan itu berfluktuasi. Oke. Nah, ini kira-kira gambar hubungan antara biaya perawatan dengan waktu nganggur ini, ya. Kondisi optimum ini, ya. Kalau dijumlah ini ada total biaya pemeliharaan kayak kurva apa ini? Parabola, ya. Kurva parabola. Nah, parabola ini karena menghadap ke atas berarti ada titik ekstrimnya di sini. Nah, titik ekstrim ini biaya terkecilnya ya di titik bawah ini. Yang paling bawah ini adalah biaya terkecil. Nah, biaya terkecil ini bisa dipakai untuk menentukan kapan jarak perawatan itu dilakukan, ya. Kalau kita tarik ke bawah akan ketemu salib sumbu waktu, ya. Waktu yang menentukan kapan perawatan itu sebaiknya dilakukan. Hanya saja untuk menentukan ini garis ini kita harus jumlahkan biaya pemeliharaan dan ditambah dengan biaya ini, biaya kerusakan, biaya berlebihan ini, ya, pemeliharaan berlebih ini.
Jadi biaya ini ditambah dengan biaya garis ini menjadi garis yang ini total biaya pemeliharaan. Titik ekstrimnya ada di sini. Ini titik optimumnya. Nah, nanti untuk mencari titik optimum kalau kita punya kurva ini, masih ingat kurva parabola? Masih ingat ya? Bisa didekati dengan persamaan kuadrat ya, masih ingat? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu kalau mencari titik minimumnya, bagaimana mencari titik minimum dari kurva parabola? Ada yang ingat? Pelajaran di SMA? Ya, silakan. Ya, kalau nggak ingat, saya ingatkan bahwa kurva parabola itu bisa dicari titik optimumnya atau titik minimalnya dengan cara diturunkan ya. Diturunkan, kemudian turunannya itu disama dengankan 0, maka akan terjadi titik optimumnya. Ya. Jadi kalau nanti kita persamaannya kita dapatkan persamaan ini, kita turunkan terhadap waktunya, terus disamakan 0, ya, slope-nya ini, slope-nya sama dengan 0, berarti itu adalah titik optimumnya. Kebutuhan sistem informasi tadi sudah kita bahas ya, kita sudah bahas. Ada Computerized Maintenance Management System, CMMS, karena banyaknya data yang harus dikelola, mungkin diingat satu-satu ya, menyulitkan. Harus dibikinkan sistem informasi. Ini contoh modul-modul CMMS. Nah, contohnya ini. Modul-modul yang harus ada. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya, modul-modulnya ini. Karena ini sudah jam 11. Saya kira saya akan akhiri. Barangkali masih ada pertanyaan, nanti saya berikan aja file ini ke ketua kelasnya ya. Saya akan berikan melalui WA. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Ini mungkin minggu depan kalau sempat saya akan bahas sedikit ya, mengenai CMMS ini. Baik, ada pertanyaan saudara? Izin bertanya, Bapak dosen. Ya, silakan. Siap, izin kami bertanya sedikit aplikasi di lapangan, Pak, mengenai perawatan. Dalam hal perawatan yang memerlukan penggantian part, dalam hal ini mesin contohnya. Terkadang ada kegiatan perawatan melaksanakan seperti kanibal gitu, Pak. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak dosen proses kanibal itu, apakah dapat meringankan biaya perawatan atau justru menambah masalah baru, demikian? Ya, ya. Kanibal artinya kita harus punya lebih dari satu mesin ya. Katakan kita punya 2 mesin, yep. Dua-duanya rusak gitu ya. Dua-duanya rusak, terus kita tidak memiliki penggantian komponen yang rusak gitu ya. Maka salah satu akan kita korbankan ya, dikanibal, dimakan ya. Jadi mesin satu dimakan oleh mesin yang lain. Artinya mesin yang makan itu diharapkan nanti bisa beroperasi, yang dimakan direlakan untuk dibuang gitu ya. Jadi tadinya punya 2 mesin, akhirnya hanya punya 1 mesin. Masih mendingan ya, masih baik. Itu kalau kita tidak bisa melakukan pengadaan komponen yang harus diganti. Begitu ya. Saya kira masih policy seperti itu boleh saja dilakukan kalau kita tidak bisa melakukan pengadaan komponen. Tetapi ingat ada kerugian ya. Kerugiannya apa? Kita hanya bisa menghidupkan 1 mesin. Mesin yang satu lagi harus kita buang. Kerugiannya itu ya. Itu yang harus dipertimbangkan.
Yang baik bagaimana? Yang baik ya harusnya dua-duanya bisa dihidupkan lagi ya, yaitu mengganti komponen yang rusak dari kedua mesin ini. Kalau bisa dihidupkan dua-duanya. Begitu jawaban saya kira-kira ya. Siap Bapak dosen. Terima kasih Pak. Ya. Dan juga ada kelemahan penggantian dengan kanibal itu sebenarnya dua mesin itu kan sudah sama-sama berumur ya. Artinya komponen yang di kanibal itu umurnya juga sudah ada, bukan baru ya. Ketika komponen dari mesin yang di kanibal itu diambil, dimasukkan ke komponen yang mesin yang mengkanibal, berarti komponennya itu bukan komponen baru, komponen bekas. Nah, komponen bekas ini speknya tentu saja sudah berbeda ya. Speknya sudah berbeda, artinya dia tidak as good as new ya. Dia sudah pakai. Nah, biasanya juga usia dari mesinnya tidak akan sama dengan kalau kita mengganti dengan komponen yang baru gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa menghidupkan suatu mesin tapi umurnya tidak banyak. Sudah korban mesin satu dan umurnya nanti akan terjadi kerusakan berikutnya itu tidak lama lagi. Tapi ya masih mending daripada dua-duanya tidak bisa beroperasi gitu ya. Oke. Ada lagi? Izin Bapak dosen izin bertanya. Silakan. Kami izin akan bilang izin bertanya. Ya. Ini mengenai materi yang diberikan oleh Bapak dosen termasuk kuliah perawat ini. Yang ingin kami tanyakan itu sebelumnya kami sudah menerima materi mengenai sistem keandalan. Ya. Dan kami lihat mirip gitu. Mengenai pelajaran kuliahnya yang diajarkan. Yang ingin kami tanyakan perbedaan yang mendasar dari kedua mata kuliah ini Bapak dosen. Terima kasih. Kalau sistem keandalan itu berarti kita bicara tentang keandalan dari sistem ya. Sistem. Kalau manajemen pemeliharaan, manajemen perawatan kita bicara tentang bagaimana merawat peralatan ya. Tentunya ya beda ya. Yang satu bicara tentang keandalan sistem, yang satunya lagi bicara tentang manajemen pengelolaan ya, pengelolaan peralatan. Jadi ada mata kuliah ini, mata kuliah apa tadi? Mata kuliah keandalan. Ya. Semester 2 kemarin. Nama mata kuliahnya apa? Keandalan. Keandalan sistem ya. Keandalan sistem. Ya, saya kira beda ya. Saya kira beda. Kita kalau keandalan sistem kita tidak pernah bicara tentang CMMS misalnya begitu ya, tidak ada ya. Bicaranya ya berapa mungkin perhitungan keandalan dari sistem tadi. Dulu yang ngajarkan siapa? Keandalan. Izin dulu dosennya dari Ibu Putri TS. Oh, Ibu Putri ya. Iya, ya. Ya. Iya, keandalan mestinya beda ya. Nanti kita jadi mungkin saya belum memberikan ini ya cakupan dari materi manajemen perawatan ya. Dan minggu depan bisa saya berikan ya cakupannya apa saja. Yang pertama ini kita masih introduction ya, introduction nanti kita bicara tentang manajemen perawatan mulai dari corrective maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, terus mencari kegiatan maintenance yang optimum. Terus kita juga akan bahas tentang CMMS ya, CMMS. Kira-kira begitu ya. Siap, terima kasih. Oke. Baik, ada lagi?
Baik, kalau tidak ada, saya kira saya akan akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen.